tapi darah itu nampak kena bagop je nak. Memang nyata boh wate-wate kena cop lukat tu yang nyebut atas nama bubut. Mah anak tu baca dia ni tapi telah mah anak etikut yang ke kafe. Yang pun yang memberi bekah. Memang etikut yang memberi bekah yang kat tu jerik. Anak etikut bekah nak jerik ya. Anak bubut, anak bubut. Kengkang bat, yang menyuap apabila tak kalah menyo lagi nyanyi pegah. Sebab tanya, cuma menyona apa hukum mandi kadang muhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Lun fi ayyi makan, semoga saudara sehat-sehat dan baik-baik saja. Lazim terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, khususnya di Aceh, di pelosok-pelosok, di pedesaan-pedesaan, bahkan kadang ada juga di perkotaan. Ketika ada seseorang yang tertabrak ataupun musibah lainnya, yang musibah tersebut mengeluarkan darah dan yang kena musibah meninggal dunia, maka terjadi fenomena pengambilan ruh, artinya jak-jok roh. Hal ini sudah sangat-sangat sering terjadi sampai saat ini. Bagaimana hukumnya tentang cok roh, pekru semangat ataupun puoro? Berikut dijawab oleh seorang guru kita, ulama kita, Ayah Min Cetru. Inilah hukum cok roh menurut Ayah Min Cetru. Kiban hukum cok roh, wate urut kecelakaan dan lain-lain. Tak cok roh. Oh, tung temannya. Tung semangatnya 4 kontrol dalam depan. Jadi masalah hukum kita yang buat dong, yang hukum tak berbubut murah etikut. Etikut murah kejadian. Giban dari kejadian, kun dulu dua, nyawate bupo sesuatu timah darah, itu nan. Kadang darahnya dipakai legend. Apa benar? Dipakai legend serupa derajat ngurung darah. Sehingga jak terkenan jak pegak kemunyan sebab nyan buat hana mukubur. Buat hana mukubur. Cuman tapi darah itu nampak kena bagop je nak. Memang nyata boh wate-wate kena cop lukat tu yang nyebut atas nama bubut. Mah anak tu baca dia ni tapi telah mah anak etikut yang ke kafe. Yang pun yang memberi bekah. Memang etikut yang memberi bekah yang kat tu jerik. Anak etikut bekah nak jerik ya. Anak bubut, anak bubut. Kengkang bat, yang menyuap apabila tak kalah menyo lagi nyanyi pegah. Sebab tanya, cuma menyona apa hukum mandi kadang muhana tetap tikat samon, nyan boleh hana dorong semangat tikat samon. Dipegah le urusnya pegah le ahli khibrah, le doktor, le tabibnya payah ni jak cok roh le mangatamon. Nyan tajak tu bubut. Berarti kamu bubut you le dukun. Kamu bubut. Ini dah cok ke roh dan nato you nak bubut. Nyona orang yang ahli pegat dan dia ahli pubat dan dia lagi terjak ikutnya yang kena mukubut. Berarti pumut buat you ledukon dan boleh orang mutani lagi karena manfaat punya. Cuma punya lagi bunuh pegah juga ada juga roh dalam punya dalam dekat. Jadi yang berlalu pegahnya hukum adi. Yang hukum punya ni dikut yang Yohanan ya coknya mujen kampung yang cirik ni. Yang dikut. Gara-gara haji. Saya haji lebih bekal kepada sakit urang. Tapi menyebabkan lagi nyan lantaran adat menyota kun yang dua kelas adat kagak ada. Tapi yang buat Allah pun berjilid. Cuman ada je menyohana takunyan, menyohana takun ho kenyaknya je dum dalam file-filenya yang biasa sakit urang. Yang menyonya adat, menyo betul yang adat, yang ka betul dan jin pun. Tapi menyonya hana takok, yang adat tulis dekat. Hanya pun hana mukumun.
Yang jid kecirik munyone tigut hana ni aconyan memberi bekah kepada sakit urang kampung. Yang jid kecirik. Ilmunya hana bekah cirik. Munyone tigut hana ta aconyan jid kecirik urang jid sakit urang kampung kan sebabnya jid kecirik urang kampung, jid berkah urang kampung. Nyo sirik. Nyo hana ta tigut jid berkah sakit urang kampung tetapi sakit di urang kampung li Allah dengan sebabnya nyan menyonyo lagi nyan hana bubuh menyokat lagi nyan bohong berarti tak bubuh kita nyobut dalam bubuh kenang tu kenang pengun. Ayah Min cenderung juga terheran-heran dengan adanya fenomena tentang cok roh ataupun mengambil ruh. Dan lebih lanjut Ayah Min cenderung mengatakan tidak ada hukumnya tentang cok roh tersebut. Kalau memang dikerjakan secara wajar-wajar dan tidak melanggar syariat, maka itu tidak apa-apa. Tetapi Ayah Min cenderung juga mengatakan bahawa itu adalah kena tipu daripada dongeng-dongeng terdahulu. Artinya kenang pengut. Tetapi kalau cok roh ini ataupun mengambil ruh ini di luar batas ketentuan syariat, maka hal ini akan menjadikan kita dalam keadaan syirik. Artinya perbuatan daripada cok roh ini melanggar dengan syariat yang but syirik kun Ayah Min cenderung. Saudara sekalian, jelas bahawa apa yang dikerjakan itu adalah akal-akalan daripada dongeng-dongeng terdahulu yang kita-kita ini terkena tipuan. Tipuan syaitan. Kalau tipuan syaitan tentu akan syirik jadinya. Itulah sebuah jawaban daripada Ayah Min cenderung agar kita mengetahui bagaimana hukum agama tentang proses cok roh tersebut. Semoga bermanfaat untuk kita sikapi ke depannya sehingga kita berada di dalam koridor syariat, tidak dalam keadaan syirik terpengaruh dengan dongeng-dongeng belaka. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.